Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hemat kami sangat miris dan kasihan ya ikhwah, di mana beliau baru saja menjadi seorang mu'alaf, ya, baru saja menjadi seorang muslimah, tetapi ujiannya begitu sangat hebat, luar biasa. Karena apa ya ikhwah? Beliau difitnah, beliau dituduh dengan beberapa tuduhan, sehingga beliau ini angkat suara dan memberikan klarifikasi. Alhamdulillah, Selin Evangelista, beliau resmi menjadi mu'alaf. Tetapi seiring tatkala beliau masuk Islam, beliau diuji dengan begitu sangat luar biasa ujiannya ya ikhwah. Baik, kita akan tampilkan bagaimana Mbak Selin ini memberikan klarifikasinya setelah beliau mu'alaf dan dituduh dengan tuduhan yang hemat kami memang ini sangat mengerikan. Alhamdulillah, kita akan tampilkan dan simak sampai usai biar kita tidak salah paham dan sebagainya, dan semoga beliau diberikan keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan ya ikhwah. Teman-teman, saya Selin Evangelista. Pertama saya mau mohon maaf atas kegaduhan yang terjadi dan berita-berita fitnahan tentang saya yang beredar. Saya rasa saat ini saya perlu mengklarifikasikan berita-berita tersebut satu persatu karena banyak ya berita tentang saya. Jadi sedikit saja saya klarifikasikan. Sejujurnya tadinya, kenapa saya baru klarifikasi sekarang? Karena tadinya saya merasa gak perlulah. Yang penting yang perlu bagi saya adalah bukan validasi dari teman-teman semua, tapi bagaimana Allah maha melihat, Allah maha tahu, dan semua orang-orang terdekat saya, orang-orang yang kenal saya dan tahu saya, tahu bahwa itu semua tidak benar. Semua tidak benar. Dan orang-orang yang membenci mau diklarifikasikan bagaimanapun juga tetap aja akan membenci. Dan teman-teman, karena ini udah mulai merugikan beberapa pihak lain, bukan hanya diri saya sendiri, jadi saya rasa dengan kasih saya perlu mengklarifikasikan semuanya. Teman-teman, ada beberapa berita yang beredar tentang saya dan itu semua adalah fitnah. Saya mau menjelaskan satu persatu dan saya mohon pengertiannya untuk teman-teman semua. Stop menyebarkan berita-berita yang tidak terbukti faktanya sama sekali. Yang pertama, tentang saya memeluk agama Islam, katanya karena saya mau menikah dengan sahabat saya yang namanya Ma'ruf Ashari. Itu semua nggak benar teman-teman. Ma'ruf Ashari itu sudah seperti saya anggap saudara saya sendiri. Kami berteman dan bersahabat udah lama, dan insya Allah akan terus bersahabat til jannah. Dan yang kedua, katanya saya istri kelima dari Bapak JA. Teman-teman, ibu dan Bapak JA sudah saya anggap seperti orang tua kandung saya sendiri. Bahkan keluarga mereka sudah dekat sekali dengan keluarga saya dan sangat baik sekali, Masya Allah. Orang-orang yang baik, dan semoga selalu dirahmati Allah. Dan berita yang lebih parah lagi, bahkan sampai ada demo bahwa katanya saya mau diajak menikah oleh Pak Menteri Agama. Teman-teman, itu semua berita fitnah, itu semua nggak benar. Saya dibilang mau menikah dengan ini, istrinya ini, lalu diajak menikah dengan ini. Itu semua berita gak benar teman-teman. Itu semua salah. Agama mana yang membenarkan menikah punya istri 5? Itu aja udah salah teman-teman. Jadi jangan terus, kalau udah tahu salah, jangan terus dipercaya dan dibenarkan yang salah. Dan berita tentang Pak Menteri Agama mau mengajak saya menikah itu juga nggak benar teman-teman. Pak Menteri Agama itu asalnya dari Makassar. Saya juga ada keturunan, kakek buyut saya punya pondok pesantren di Makassar, dan dulu Pak Menteri itu sangat dekat sekali dengan kakek saya dan sering hadir di pondok pesantren keluarga saya. Teman-teman semuanya, saya yakin semua ini adalah love language Allah terhadap saya. Mungkin Allah ingin melihat seberapa besar iman saya terhadap Allah, bagaimana cara saya menanggapi sebuah masalah, dan bagaimana saya melewatinya. Apakah saya tetap beriman, apakah saya tetap yakin kepada Allah. Dan insya Allah saya mohon doa teman-teman saya tetap istiqomah. Walaupun saya tahu diri saya ini gak sempurna, masih banyak belajar, masih perlu memperdalam lagi agama, tapi saya mohon sama teman-teman semua, doain saya tetap sabar melewati semuanya. Insya Allah Allah angkat terus derajat saya. Kalau Allah selalu lindungi saya dari dulu saya punya banyak berita yang miring tentang saya, tapi Allah terus angkat derajat saya. Allah gak pernah kasih hidup saya semakin buruk. Dari dulu sampai sekarang hidup saya semakin menanjak dan semakin naik, dan alhamdulillah saya sekarang dapat hidayah yang Masya Allah banget. Allah sayang sekali sama saya. Allah maha melihat, Allah gak tidur, dan biar malaikat semua menjadi saksi bahwa saat ini saya sedang dizolimi dan banyak fitnah yang beredar tentang saya. Dan saya yakin
Gak ada orang yang beriman yang gak diuji. Bahkan Nabi pun difitnah, bahkan istri Rasul pun difitnah. Lalu siapa saya? Saya cuma seorang yang pendosa, yang berbuat dosa, yang masih belum kuat imannya, yang masih banyak belajarnya. Jadi saya yakin kalau Allah gak akan pernah ninggalin saya. Ujian ini pasti akan hilang sebagaimana saya menjalannya dengan lillah. Saya butuh support dan bantuan dari teman-teman semua. Yuk kita perbanyak lagi ibadah, amalan pahala kita suci Ramadan ini, karena segala pahala itu kita dilipat gandakan, dan nauzubillah ya, dosa itu dilipat gandakan. Jadi teman-teman, kita perbanyaklah saling mendoakan, saling mendukung. Apalagi sekarang saya lagi benar-benar di sini lagi mau memperdalam agama, saya lagi mau belajar, saya lagi nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba berita ini muncul, berita ini muncul, berita ini muncul. Wallah, saya menikmati semuanya sebenarnya, karena saya rasa ya Allah, Allah lagi ngeliat saya banget nih, Allah lagi mau uji saya, Allah lagi mau angkat derajat saya. Insya Allah semuanya kalau saya lewati dengan ikhlas dapat menghapus dosa-dosa saya yang sebelum-sebelumnya. Doain saya teman-teman. Dan itu aja saya mau bilang, bahwa berita itu semuanya nggak benar, itu semua adalah fitnah. Dan buat teman-teman semua yang sedang menghadapi masalah seperti saya juga turut mendoakan teman-teman semua yang sedang terkena atau lagi dizolimi. Teman-teman, tetap teman-teman yakin sama Allah. Takdir Allah terlalu baik untuk kita curigai. Takdir Allah itu pasti baik untuk kita. Waktu Allah adalah waktu yang tepat untuk kita. Dan tidak ada manusia yang hidup di dunia ini yang gak punya masalah. Semua punya masalah. Justru Allah memberi ujian bagi orang-orang yang beriman. Tapi kita juga diberi ketenangan itu dalam melewati setiap ujian itu. Insya Allah, Allah tidak akan memberikan ujian melampaui batas hambanya. Jadi tetap doa, tetap sholat. Saya pernah dengar sholat dan doa itu seperti ibarat payung. Payung tidak bisa memberhentikan hujan, tapi payung dapat melindungi kita dari air hujan. Nah, insya Allah dalam setiap masalah, selama kita sholat, selama kita yakin, selama kita beriman, insya Allah setiap masalah apapun yang ada di dalam hidup kita, kita dikasih ketenangan. Baik, sahabat Asik Ngaji, beliau ini baru saja mu'alaf ya Pak, tetapi ujiannya begitu sangat luar biasa. Dan apa yang kemudian disampaikan oleh Mbak Selin ini merupakan love language Allah. Ini adalah bahasa cinta Allah yang mungkin masuk ke dalam diri saya. Artinya, keimanannya itu rasa-rasanya melebihi kita ya ikhwah. Baru saja beliau masuk menjadi seorang muslimah, diuji dengan fitnahan, diuji dengan tuduhan yang jelas itu tidak terbukti, tetapi beliau hadapi dengan sabar, sampai beliau klarifikasi. Sebelumnya, beliau ini tidak mau memberikan klarifikasi, tetapi karena tadi disampaikan banyak pihak yang dirugikan, maka mau tidak mau harus klarifikasi. Ikhwillah, bagaimana tugas kita? Beliau ini adalah saudari kita yang tentunya harus kita dukung, harus kita support, dan harus kita jaga nama baiknya. Kata Nabi, al-mu'min, umat yang beriman itu yasuddu ba'duhu ba'da, bahwa saling menguatkan antara mukmin yang satu dengan yang lainnya, saling mendukung antara mukmin satu dengan mukmin yang lainnya. Kalau misalkan ada kekeliruan, ada kesalahan, maka luruskan dengan bijak, luruskan dengan baik, dengan tutur kata yang indah. Karena kita semua saudara, kata Nabi. Bahkan dalam Al-Quran jelas, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Kita doakan semoga beliau yang diberikan ujian ini, kita tidak tahu juga ya Alhamdulillah, apakah fitnahan itu, tuduhan itu datang dari saudara kita seiman, tetapi rasa-rasanya, kalau saudara seiman, rasa-rasanya Alhamdulillah, ini sangat keterlaluan. Karena beliau ini adalah seorang muslimah begitu ya, yang masuk ke dalam Islam, yang tentunya kita hanya bisa menghukumi secara zahir saja. Karena fahkum bil zahir begitu ya, kita hanya bisa menghukumi saja. Maka ketika beliau sudah memeluk Islam, sudah melafalkan 2 kalimat syahadat, beliau ini adalah saudara kita tentunya ikhwillah. Jadi kita harus menjaga muruahnya, marwahnya dan sebagainya, karena itu merupakan tugas kita. Hakul muslim alal muslim. Nah, ikhwillah, kita doakan semoga beliau yang diberikan ujian ini diberikan keteguhan, diberikan hati yang lapang, diberikan kesabaran, karena yakin dalam Al-Quran sudah jelas dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim,
walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin, bahwa sesungguhnya kalian, kata Allah, akan diberikan ujian dengan mungkin sedikit ketakutan, dengan kelaparan, dengan hati yang sedih, mungkin dengan kekurangan jiwa, atau musim-musim di mana buah tidak jadi atau paceklik dan lain sebagainya. Tetapi kata Allah di lanjutan ayatnya ini sangat hebat, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika kami diberikan ujian, maka sesungguhnya kami tidak memiliki daya, kami tidak memiliki upaya, kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, ulaika alaihimus salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang itu akan diberikan kasih sayang Allah, akan diberikan cinta kasihnya. Bahkan di ujung ayatnya, ulaika humul muhtadun, mereka itu termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat bagi Mbak Evangelis ya, yang sudah memeluk Islam, dan tentu ujian pasti ada, ujian pasti datang, karena memang ini fitrah manusia, maka hadapi dengan sabar, ikhlas, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Mbak Zelin diberikan solusi dan jalan keluar di setiap masalahnya. Pun kita semua sebagai orang yang beriman tentunya, ikhwatillah, kita dihadapi dengan masalah-masalah, semoga Allah memberikan solusi dari setiap masalah dan solusi dari setiap problem yang kemudian menghampiri kita semua. Dan tentunya, ikhwatillah, yang menjadi masalah itu bukan masalah datang kepada kita, tetapi yang jadi masalah itu tatkala masalah datang kepada kita, tapi kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu masalah yang sebenarnya, ya Allah. Baik, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita terus dukung dan doakan semoga beliau istiqomah ada di jalan agama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua wafat membawa iman Islam dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mungkin itu dulu, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.